Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Saya persilahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayan shaghira. Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya masih belum dengar, kurang semangat lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangat sekali hari ini anak-anak ya. Baik, selanjutnya kita supaya suasana kita itu lebih menyenangkan ya, supaya lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Baik anak-anak, silahkan berdiri. Di sini yang perempuan, yang laki-laki sini. Berdiri. Ya, ke belakang. Dipegang pundaknya temannya. Nah, dipegang, yang depan nggak usah megang ya. Oke. Dengarkan instruksi saya ya. Lakukan apa yang dikatakan saya. Saya kalau bilang lompat depan, sampean lompat depan. Oke, lompat belakang, belakang. Kanan, kanan, begitu sebaliknya. Oke. Siap anak-anak, konsentrasi? Siap, Pak. Siap. Ke depan. Ke belakang. Ke kanan. Ke kiri. Bagus, sudah ya. Yang kedua ini kalian melawannya ya. Kalau saya bilang maju, kebalikannya ya. Kalau saya bilang maju, sampean mundur. Kalau saya bilang kiri, berarti ke kanan. Ayo, konsentrasi ya. Mundur. Ayo. Fariha, gimana? Konsentrasi lagi. Maju. Kanan. Ayo, mana Acril konsentrasinya? Kiri. Maju. Bagus sekali, bagus sekali. Mundur. Nah, baik, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan duduk kembali, anak. Ya, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita akan membaca surah-surah pendek ya. Oke. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kemudian memahami tugas-tugas Rasul Allah. Kemudian memahami sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, bagaimana kita menunjukkan iman kepada Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya. Dengan cara meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah. Oh ya, meyakini Rasul adalah utusan Allah. Yakin bahwa Rasul itu utusan Allah. Ada lagi? Ada. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu saya akan memotivasi sedikit ya. Marilah kita anak-anak ya menjadikan Nabi dan Rasul dengan cara menjadi pribadi yang lebih baik. Nabi dan Rasul kita mengajarkan untuk jujur, untuk sabar, untuk peduli dan untuk menghormati orang lain. Ya, Nabi kita itu mengajarkan kita itu untuk jujur anak. Selalu dalam perkataan itu selalu jujur. Itu harus diterapkan kepada jenengan semua. Ya, kemudian sabar. Beliau itu peduli dan menghormati orang lain. Maka dari itu jadikanlah Nabi dan Rasul sosok inspirasi untuk memperbaiki diri, karena dengan berakhlak mulia kalian tidak hanya membuat hidup lebih baik tapi juga membawa kebahagiaan bagi orang lain. Ya, jadi dengan akhlak yang baik ya kalian akan membawa keberkahan bagi orang lain. Tuh anak-anak. Baik anak-anak, sebelum lanjut ya Pak Safi akan tes diagnostik ya, tes awal pembelajaran. Silakan diisi. Silakan diisi ya. Baik anak-anak, saya kasih waktu 10 menit cukup ya. Sudah selesai semua ya. Oke, Pak Safi akan membacakan ya. Untuk kelompok visual Mufariha sama Albi. Oke. Saya akan sebelum materi saya akan bertanya dulu anak-anak ya. Apa yang dapat kalian pelajari dari kehidupan tindakan para rasul? Ada yang jawab? Ya. Ya. Ya, memiliki kecerdasan yang tinggi. Kita harus menerapkan kecerdasan tinggi. Terus apa lagi tadi? Menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang amanah dan mengajarkan kasih sayang. Bagus sekali ya. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran dan pertikaian. Dia mengutus para nabi dan rasul Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal tersebut. Mereka diberi tugas untuk membimbing umatnya agar kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah mereka yang disebut nabi dan rasul? Baik anak-anak, pengertian nabi dan rasul, ya. Nabi ialah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah dengan suatu syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, akan tapi mengamalkan sendiri tanpa ada garusan untuk menyampaikan. Jadi nabi itu diberi syariat oleh Allah, ya, diberi wahyu syariat oleh Allah, tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, ya, akan tetapi diperintahkan untuk mengamalkannya dalam diri sendiri. Sedangkan Rasul ialah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Kalau Rasul ini dikasih Allah kasih wahyu, syariat, ya, untuk diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia dan untuk diamalkan untuk diri sendiri, ya. Baik, selanjutnya yaitu sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama, sifat-sifat Nabi dan Rasul yang pertama ada apa? 1. Sidik. 2. 3. 4. Fatona. Ya, sidik, amanah, tabligh dan fatona. Ya, sidik artinya benar. Nabi dan Rasul selalu jujur dan perkataan dan perbuatan. Ya, Nabi itu selalu berkata jujur. Ya, dimanapun beliau berada, Nabi itu selalu berkata jujur dalam perkataan. Perbuatannya juga seperti itu. Beliau itu selalu menerapkan jujur. Kemudian yang kedua yaitu amanah, yaitu dapat dipercaya. Nabi dan Rasul selalu menjalankan amanah atau tugas dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, ya, selalu amanah Nabi dan Rasul itu, ya. Misalnya contoh, Azril ke belakang, Azril menitipkan ke Noval, Val, aku titip bukuku, Val, buku saya, Val, aku tak ke belakang dulu. Nah, Noval di sini menjaga betul, ya, amanah yang disampaikan Azril, menjaga bukunya sampai Azril kembali, jangan sampai dihilangkan, jangan sampai merusak. Itu contohnya, ya. Rasul itu, Nabi dan Rasul itu selalu anak-anak amanah, ya, dipercaya, dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh di sini menyampaikan, ya. Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu kepada umat manusia tanpa menutupi sedikit pun. Nabi itu kalau menyampaikan itu tidak akan menutupi sedikit pun. Kalau dikasih Allah wahyu syariat, beliau itu menyampaikan sesuai dengan apa yang diperoleh. Nah, kadang-kadang kan di kalangan usia remaja kayak kalian saat ini, ya, kalau ditanya gurunya itu, ya, jawabannya A, B, C, D, E, F, G, banyak aja alasan. Padahal dia itu tak tahu, ya. Misalnya di belakang ada anak-anak Azril. Sebenarnya Azril tahu, tapi bilangnya tidak tahu, Pak. Karena apa? Takut sama teman-temannya. Itu tidak boleh. Ya, Azril harus perilaku menyampaikan sesuai dengan kenyataannya. Oke. Kemudian yang keempat yaitu fatonah, cerdas. Ya, Nabi dan Rasul diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa. Ya, dalam memahami wahyu dan menyelesaikan permasalahan umat. Ya, Nabi itu dikasih Allah itu dengan kecerdasan yang sangat luar biasa, anak-anak. Cerdas beliau itu, ya. Untuk apa? Yaitu tadi untuk menyelesaikan permasalahan kepada umatnya. Banyak di zamannya Nabi itu yang madul, ya, bicara, ya. Nabi, saya punya permasalahan ini A, B, C, D, E, ya. Tapi di sini Nabi yang memutuskan, yang ngasih solusi. Makanya selain itu menyelesaikan permasalahan, Nabi ini dengan pemikiran yang cerdas, beliau itu diberikan kemampuan untuk memahami wahyu dari Allah. Jadi wahyu yang dari Allah turun, ya. Kemudian di situ Nabi bisa memahami.
anak-anak, selanjutnya yaitu saya akan ngasih tugas ya. Untuk yang pertama visual. Saya sudah saya siapkan medianya ya. Visual, kemudian auditori. Ya, sudah saya siapkan. Kemudian kinestetik. Nah, ini saya siapkan. Nah, jadi ya visual nanti sampean membuat Canva tentang sifat-sifat Rasul ya melalui media Canva. Kemudian auditori yang ini kelompok 2 membuat rangkuman tentang materi yang disampaikan oleh Pak Safi. Ya, saya siapkan materinya. Silakan menghadapi, silakan kelompoknya dibantu. Ayo. Nih. Baik anak-anak, untuk waktu 30 menit cukup? Ya, cukup. Oke, silakan dikerjakan. Baik, untuk selanjutnya silakan dipresentasikan ke depan hasil yang dikerjakan, sampean kerjakan. Lagi ya, sudah ya, siap ya? Oke, dimulai dari saya sebutkan ya, kelompok 3. Baik, kelompok 3. Apa yang sampean hasilkan, silakan dipresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menyusun puzzle yang menunjukkan 25 nabi dan rasul. Ya. Terus? Berikut adalah hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan kasih oplos untuk kelompok 3. Silakan duduk. Kelompok 1 sudah dikirim? Sudah ya? Baik Pak Safi, perlihatkan. Baik, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jujur kunci hidup mulia dan penuh berkah. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik. Ya, Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya kelompok 2, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, Ya. yaitu mengenai Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi adalah nama Nabi dan Rasul. 1. Adam. 2.
Hah? Dari kelompok kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk aplaus. Baik, langsung saya kasih nilai. Untuk kelompok 1 saya kasih nilai 89. Tepuk tangan. Kelompok 2 saya kasih nilai 90. Tepuk tangan. Kelompok 3 saya kasih 95. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Bagus. Oke, jadi kesimpulannya tadi apa aja anak? Sifat-sifat Rasul tadi apa? Sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Nah, kemudian Nabi apa tadi anak-anak? Nabi seorang yang diberikan wahyu, tetapi disampaikan untuk diterapkan di dirinya sendiri. Kalau Rasul diberi wahyu untuk menyampaikan kepada umat manusia dan untuk diamalkannya. Ya, itu perbedaannya. Ya. Anak selanjutnya Pak Safi akan tes ya, tes formatif. Silakan dikerjakan. Sepuluh menit cukup? Baik, silakan dikerjakan. Nah, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada kelompok satu persatu. Ya, untuk pertanyaan kelompok 1, sifat-sifat Rasul apa aja? Sidik, fatona, tabligh, amanah. Bagus. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Kelompok 1 bagaimana, puas? Sudah paham? Kelompok 3? Apakah sesuai dengan kalian, pembelajaran kalian? Sesuai. Bagus. Baik, anak-anak, untuk minggu besok kita akan membahas lebih dalam mengenai rukun-rukun iman. Ya, materi besok. Ya, rukun-rukun iman. Oke, sebelum pembelajaran selesai, ya, berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.